Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Proyek Sistem Informasi dengan judul Manajemen Proyek Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web pada PT Bintang Alam Jaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurfitriana Fajrin dengan NIM 112111265 dan rekan saya. Eni Murtiarti 111 21 20 72. Dan Ira Puspita Sari dengan NIM 112121803. Baik, kita akan mempresentasikan proyek yang telah kita buat. Untuk pertama-tama, kita akan membacakan latar belakang dari proyek ini yang akan dibacakan oleh Kak Eni. Silakan Kak Eni. Latar belakang dari proyek sistem informasi penggajian berbasis website, yaitu perkembangan teknologi informasi meningkat efisien dan efektivitas perusahaan melalui penerapan sistem informasi manajemen. Proyek ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan pengelolaan penggajian manual dengan mengembangkan sistem otomatis yang meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan data karyawan. Next. Permasalahannya apa aja sih? Permasalahan proyek sistem informasi berbasis web ini yaitu ada keterlambatan dalam penjadwalan, kesalahan data dan miskomunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, estimasi biaya yang tidak akurat, dan ketergantungan pada model waterfall. Next. Proyek ini memiliki 8 sasaran utama. Yang pertama, mengotomatisasikan proses penggajian. Yang kedua, meningkatkan akurasi data penggajian. Yang ketiga, memberikan akses mudah informasi penggajian. Yang keempat, meningkatkan transparansi pengelolaan. Yang kelima, mengurangi biaya dan waktu operasional. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelaporan, mendukung pertumbuhan bisnis melalui solusi scalable, dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan SDM sumber daya manusia melalui pelatihan. Next. Berikut adalah tujuan utama dari proyek ini. Yang pertama, mengotomatiskan proses penggajian untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mengurangi kesalahan data melalui sistem otomatis. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akutabilitas dengan akses mudah. Yang keempat, menyediakan laporan penggajian yang informatif dan komprehensif. Yang kelima, memberikan estimasi waktu dan biaya yang akurat. Dan yang terakhir, yang keenam, mengoptimalkan proses penggajian dengan metode manajemen proyek efektif. Berikut berikut adalah faktor-faktor penentu keberhasilan proyek. Yang pertama, perencanaan matang dengan Work Breakdown Structure atau WBS. Yang kedua, komunikasi efektif antara pemangku kepentingan. Yang ketiga, keterlibatan aktif stakeholder. Yang keempat, pengelolaan risiko proaktif. Yang kelima, tim dengan keahlian teknologi informasi dan manajemen proyek. Yang keenam, infrastruktur teknologi yang memadai. Yang ketujuh, metodologi pengembangan perangkat lunak yang tepat. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Next. Perencanaan proyeknya. Sistem informasi penggajian berbasis web. Fitur utama dari sistem ini yaitu yang pertama itu ada pengelolaan data karyawan.
meliputi penyimpanan informasi karyawan, lalu termaksud data personal, jabatan, dan riwayat gaji. Yang kedua, perhitungan gaji otomatis meliputi menghitung gaji berdasarkan jam kerja, jam lembur, dan potongan secara otomatis. Dan yang terakhir, slip gaji digital menghasilkan slip gaji yang dapat diakses oleh karyawan secara online. Next akan dibacakan oleh rekan saya, Ira Puspita. Selanjutnya mengenai dashboard manajemen, yaitu meliputi laporan penggajian per bulan atau per tahunnya. Yang kedua yaitu statistik karyawan, yaitu jumlah karyawan aktif dan status pembayarannya. Selanjutnya, akses karyawan. Karyawan dapat mengakses slip gaji, yaitu melihat dan mengunduh slip gaji secara online kapan saja. Dan yang kedua ada pengajuan pertanyaan atau keluhan. Fasilitas ini untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan terkait gaji atau kebijakan perusahaan. Berikut adalah faktor-faktor penentu keberhasilan proyek ini. Yang pertama, perencanaan matang dengan work breakdown struktur. Yang kedua, komunikasi efektif antara pemangku kepentingan. Yang ketiga, keterlibatan aktif stakeholder. Yang keempat, pengelolaan risiko proaktif. Yang kelima, tim dengan keahlian teknologi informasi dan manajemen proyek. Yang keenam, infrastruktur teknologi memandai. Yang ketujuh, teknologi pengembangan perangkat lunak yang tepat. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Next. Selanjutnya, faktor-faktor penentu penghambat dalam proyek. Ada beberapa faktor-faktor penentu penghambat dalam proyek. Yang pertama yaitu ada keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Ketiga, perencanaan yang tidak matang. Keempat, infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Kelima, ketidakpastian dalam manajemen risiko. Keenam, resistensi terhadap perubahan. Ketujuh, estimasi waktu dan biaya yang tidak akurat. Kedelapan, ketergantungan pada model pengembangan tertentu. Next. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan. Ada dua keuntungan yang diharapkan. Yang pertama yaitu keuntungan dari sisi perusahaan. Peningkatan efisiensi operasional. Contohnya mengurangi waktu dan tenaga. Yang kedua, pengurangan biaya operasional, yaitu mengurangi kesalahan manual. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu pemantauan proses penggajian. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik, analisis data kinerja, dan yang kelima, dukungan pertumbuhan bisnis, yaitu skalabilitas pengelolaan karyawan. Dan ada keuntungan dari sisi pegawai. Yang pertama yaitu peningkatan kepastian pembayaran gaji. Yang kedua, transparansi penggajian dan komponennya. Yang ketiga, pengurangan kesalahan pembayaran. Yang keempat, kemudahan akses informasi gaji. Yang kelima, dukungan pengembangan karir melalui data kinerja. Next. Selanjutnya mengenai tampilan website admin. Di halaman pertama yaitu tampilan login terdapat antarmuka seperti yang digambar yaitu aplikasi penggajian dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya pada tampilan utama admin, di dashboardnya terdapat master data, transaksi, laporan, ubah password, dan logout. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya pada tampilan master data itu terdapat tampilan data pegawai dan data jabatan. Berikut adalah tampilan data pegawai yang berisi dari NIK, nama pegawai,
jenis kelamin, jabatan, tanggal masuk, status, hak akses, serta foto dan action. Untuk tampilan data jabatannya, terdapat nama jabatan, gaji pokok, tunjangan transport, uang makan, total, serta action. Nah, pada halaman admin, di tombol transaksi itu terdapat laporan gaji, laporan absensi, serta daftar gaji. Nah, untuk laporan gaji, kita tinggal pilih bulan serta tahunnya, lalu kita cetak laporan gaji tersebut. Selanjutnya, untuk tampilan data absensi, kita tinggal memasukkan kehadiran dari pegawai, kemudian kita simpan. Untuk selanjutnya, yaitu tampilan settingan potongan gaji. Pada settingan potongan gaji, sudah terdaftar potongan gaji sesuai dari keterangan pegawai. Jika alfa, maka potongannya 100.000. Jika sakit, maka potongannya 200.000. Nanti akan otomatis sesuai dengan keterangannya. Nah, untuk tampilan laporan gaji, kita tinggal memilih bulan serta tahunnya, kemudian kita cetak laporan gajinya. Untuk selanjutnya, tampilan login pada website karyawannya, login sebagai karyawan, tinggal memasukkan username serta passwordnya. Nah, kemudian akan muncul tampilan dashboard karyawan seperti ini. Keterangannya nama, jabatan, tanggal masuk, serta statusnya. Nah, di menu tampilan data karyawan, di menu tampilan dashboard karyawan, itu hanya terdaftar data gaji, ubah password, serta logout. Nah, untuk tampilan data gajinya, ini akan direkap setiap bulannya dan kemudian karyawan bisa mencetak slip secara mandiri. Untuk tampilan data gaji keseluruhan karyawan, ini hanya bisa diakses oleh admin, sedangkan tampilan data gaji yang hanya diakses oleh karyawan, slipnya seperti ini bentuknya. Untuk hasil penelitian dan pembahasan dari Capstone Project ini, yaitu proyek pengembangan sistem informasi penggajian PT Bintang Alam Jaya selesai dalam 250 hari kerja dengan langkah penutupan meliputi penyelesaian deliverables, evaluasi kinerja, dokumentasi, penutupan kontrak, pengakhiran dukungan, rapat penutupan, serta evaluasi pembelajaran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu proyek pengembangan sistem informasi penggajian di PT Bintang Alam Jaya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penggajian melalui model waterfall dan work breakdown structure. Tantangan yang dihadapi meliputi keterlambatan, keterbatasan sumber daya, dan estimasi biaya. Faktor keberhasilan meliputi perencanaan, komunikasi, dan infrastruktur teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.